Kampung budaya merupakan julukan yang diberikan kepada suatu daerah yang memiliki nilai kebudayaan yang masih kental. Di Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di Kota Blitar, terdapat sebuah kelurahan di Kecamatan Sukorejo yang bernama Kelurahan Blitar. Kelurahan Blitar memiliki julukan Kampung Budaya. Bersih desa, lengkong, dan jaranan adalah budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini. Mayoritas warga Kelurahan Blitar juga bekerja sebagai penyedia jasa kesenian jaranan. Di Kelurahan Blitar juga terdapat wisata religi makam Aryo Blitar, yang merupakan makam dari pendiri Kerajaan Blitar. Berdirinya Kerajaan Blitar pada tahun 1723. Adipati Aryo Blitar niku sing cikal bakal babat Blitar. Waktu Blitar tasih wujudipun alas, sing babat Hyang Aryo Blitar iki. Adipati Aryo Blitar niku putra Mataram. Ning Mataram Slendra nalika tasih zamane Kartosuro. Sebelum ada Mataram Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, dia masih ada karena keturunan dari Pengging, trah dari Mojopahit. Lajeng zaman semut bekasnya kalih ramane supaya babat alas teng sisih wetan. Adipati Aryo Blitar niki ramane sinuwun Pakubuwana Kartosuro kesatu. Mira kenapa kok dijenengne Blitar? Mergo sing babat niku namine Aryo Blitar. Bareng dadi kutha dijenengne Blitar karan nganti sepriki niki. Kratone nggih Blitar, kadipatene Blitar, desane Blitar nggih ngriki niki, sanes Wirkongupa sanes ya niki. Nah, bekas kerajaane rumiyin sing sakniki dadi desa Blitar niki. Dadi desa Blitar 4 RW. Niki riyen bekas kerajaan. Budaya yang ada di Kelurahan Blitar itu sangat-sangat banyak dan tidak ada, insya Allah tidak ada di kelurahan yang lain. Ada budaya kesenian, di sini ada jaranan, campur sari, terus karawitan, hadrah, terus belum lagi budaya-budaya yang lain yang tidak, insya Allah tidak ada di kelurahan yang lain adalah lengkong. Lengkong itu sejenis tumpeng, tapi tempat nampannya itu terbuat dari gedebok pisang. Terus nanti tempat nasinya itu dari daun. Pelepah pisang itu dirangkai dengan bambu, dibentuk seperti nampan gitu. Nanti di situ ada di situ ditaruh takir yang berisi nasi beserta lauk-lauknya, dan lauk-lauknya itu juga lauk-lauk tradisional, serundeng, mie jadul, terus ayamnya juga ayam jadul, terus pokoknya semua olahannya itu berjenis jadul. Bersih desa itu kan kegiatan ritual rutin tahunan. Jadi memang kalau untuk bersih desa di Kelurahan Blitar itu penetapannya bukan berdasarkan tanggal di tahun Masehi. Penetapannya kita dasarkan pada tahun Jawa, tepatnya di Jumat Pahing bulan Selo. Itu pasti. Terus nanti kita rangkaikan dengan kegiatan lengkong, kita rangkaikan lagi dengan kegiatan gelar jaranan, kita rangkaikan dengan campur sari, tayuban dan sebagainya. Hari puncaknya memang Jumat Pahing, tapi mulai pelaksanaan kita biasanya mulai dari hari Rabu itu sudah mulai ada kegiatan-kegiatan mulai dari khataman Quran, pengajian, terus juga di gereja itu juga ada doa bersama dan sebagainya. Karena di sini kental dengan predikat jaranan ya, karena jaranan di sini banyak sekali. Jumlah jaranan yang ada di sini itu ada 8 kelompok. Jadi jaranan itu bukan sekedar untuk tanggapan-tanggapan, bahkan ketika ada sepasaran bayi, manten pun suasana jaranan itu mesti ada di sini. Semua kegiatan bahkan untuk syukuran ngetekan omah, mendirikan rumah
itu pun juga banyak yang nangkap jaranan. Kalau yang kegiatan-kegiatan event-event ini insya Allah setiap 28 sekali di malam Jumat Pon, insya Allah kita akan gelar bersama jaranan. Jadi nanti grup jaranan yang ada di Kelurahan Blitar itu mereka tampil secara parade giliran. Toh dari masing-masing grup itu kan juga punya genre sendiri-sendiri. Tuh, jadi makanya karena kita kental dengan nuansa budaya, makanya kita lebih mengproklamirkan diri sebagai kampung budaya. Kegiatan warga sama dengan pada umumnya. Kelurahan Blitar di sini mata pencaharian pokoknya ya ada beberapa yang petani, ada yang pedagang, ada yang penjual jasa. Penjual jasa itu juga sebagian besar jasa-jasa kesenian. Perkembangannya di sini keadaannya bagus, sudah tertata dengan baik. Jadi di Kelurahan Blitar itu ada koordinatornya. Selama ini juga bagus. Jadi mereka bekerja sama, saling mendukung terkait untuk peningkatan kualitas. Kalau ini langsung dari pemerintah kota, yaitu melalui dinas-dinas. Kalau di sini di bawah naungan dinas koperasi. Kalau dari pemerintah yang di sini yang terdekat, yaitu ada bantuan pelatihan gitu untuk pelaku usaha. Jadi gimana caranya usahanya bisa meningkat, produksinya bisa lebih bagus dan meningkat, layak jual gitu. Kegiatan yang kami lakukan selama ini yaitu penimbangan sampah yang diadakan setiap bulan di minggu kedua. Untuk kegiatan lain yang kami lakukan yaitu mengikuti kegiatan basar yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukorejo. Dan yang terakhir kami mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Perpus Bung Karno, Kota Blitar. Antusiasnya untuk warga selama ini dinilai kurang. Karena kita harus menjemput bola, mengambil sampah-sampah itu di rumah-rumah warga. Awal berdirinya sekolah lansia itu karena ada anjuran dari pusat. Itu adalah program nasional, program prioritas nasional. Jadi kebetulan Ibu Dini di sini sebagai Center of Excellence, jadi yang dapat pendidikan langsung dari provinsi untuk mendirikan sekolah lansia tangguh. Tujuannya agar lansia itu lebih bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjemput hari tua itu dengan hati dan jiwa yang lebih tenang. Asal muasalnya itu karena saya suka bercocok tanam, saya membuat tanaman itu tak taruh di rak-rak gitu kan, di rak-rak. Terus persiapan ada lomba langsung ditunjuk yang ini loh yang sebagai lahan contohnya untuk perlombaan. Lah itu langsung ke sini saya ditunjuk selaku ketua oleh pihak kelurahan. Awalnya saya nanam cabai, nanam sawi, nanam brambang. Lah mereka ibu-ibu itu saya kumpulkan di sini waktu panen. Jadi nggak langsung ayo kita kumpul, nggak. Jadi waktu panen tak kumpulkan di sini, ini loh hasil panennya. Kalau kita mau menanam di polybag aja, satu polybag itu satu brambang itu bisa menghasilkan 6-8 brambang. Jadi kan kita menghemat belanja kalau mau menanam sendiri. Dari Dinas Pertanian kita dikasih bantuan dana. Terus kita kumpulkan warga yang mau bergabung, kita diberi bantuan itu dibentuknya ya kayak polybag, kayak bibit, terus hasil panennya itu juga bisa dijual di warung-warung, untuk ibu-ibu masak sendiri. Kalau untuk yang bagian kelompok yang anggota itu, monggo dijual, monggo dimasak sendiri, monggo. Tapi kalau dari saya
dari saya itu saya jual. Terus kadang dari pihak pemerintahan, maksudnya dari kelurahan, dari dinas pertanian, mereka yang beli. Selama ini hasilnya yang bisa dijual hanya sawi dulu. Cabai, terong, tomat, terus sekarang lagi gemar-gemarnya, gencar-gencarnya menanam ketela. Harapannya Kelurahan Blitar kita jadikan sebagai kelurahan wisata budaya dengan pendukung Makam Arjom Blitar dan memberikan nilai seni maupun hiburan. Juga harapan ke depan bisa ada dampak pada masyarakat Kelurahan Blitar, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM yang ada di Blitar, dengan adanya tamu-tamu yang berdatangan masuk ke Blitar untuk menyaksikan atraksi unik yang ada di Kelurahan Blitar, sehingga ada multi efek atau dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk klaster UMKM di Kelurahan Blitar. Ya, harapan saya itu kelurahan itu bisa mengembangkan kampung budaya. Jadi Kelurahan Blitar itu ikonnya itu kan barongan sama kesenian jaranan. Itu ya bisa mengembangkan UMKM untuk aksesoris jaranan, kayak contohnya pecut, terus kepang, terus barongan. Itu ya dari Kelurahan Blitar itu sendiri, tidak beli dari desa lain, beli dari kota lain gitu, biar bisa putaran uangnya itu jadi UMKM Kelurahan Blitar. Untuk harapan kami mohon untuk Kelurahan Blitar semakin memperhatikan untuk bank sampah yang ada di kelurahan ini. Salah satunya adalah mengajak warganya untuk berpartisipasi mengikuti bank sampah yang ada di Kelurahan Blitar. Harapannya kangge Kelurahan Blitar itu melestarikan adat dan budaya. Ini sarane wong Blitar niki akeh. Biasanya itu paham reno-reno. Terus nggih. Nggih ngeten iki dadine mboten iso segera marek ngoten niku mboten iso. Nggih kudu lambat laun ditlateni. Sampeyan iki wong Jawa kok. Jiwane ya kudu Jawa, nalare kudu Jawa, watake kudu Jawa.